Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, jumpa lagi dengan kami di channel Sertifikasi Guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kali ini kita akan berbagi informasi berkaitan dengan tugas-tugas LK dan waktu penguploadan tugas LK bagi Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 ini. Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan pada jadwal PPG dalam jabatan Angkatan 3 ya, tahun 2023 ini ada yang spesial Bapak dan Ibu karena yang sebelumnya itu tidak ada istilah siklus-siklus ya. Di sini ada siklus 1 dan siklus 2. Ini artinya dari yang biasanya terjadwal ya 1 kali putaran begitu, pada PPG dalam jabatan Angkatan 3 ini 2 kali putaran. Ini asumsi saya ya, dengan adanya siklus 1 dan siklus 2. Kenapa bisa begitu, Bapak dan Ibu, teman-teman? Kalau kita lihat ya, yang sebelumnya gitu ya, di tahap pendalaman materi itu langsung 12 hari ya. Tapi kalau kita lihat di jadwal tadi, pendalaman materi itu hanya 6 hari ya, 16 sampai dengan 22 November, 6 hari ya, siklus pertama. Kemudian 6 hari di siklus kedua. Nah, ini sangat terlihat jelas bahwa terbagi menjadi 2 ya. Kalau dulu 1 kali jalan gitu, pendalaman materi ya 12 hari sekali jalan untuk beberapa topik yang harus diselesaikan. Tapi di sini terlihat sepertinya dibagi 2 begitu ya. Nah, contoh lagi misalnya pada pengembangan perangkat. Pada pengembangan perangkat ini yang dulu itu 14 hari langsung ya. 14 hari ini mengembangkan 2 perangkat pembelajaran dengan masing-masing perangkat pembelajaran itu 2 kali pertemuan tuh, kalau tidak salah begitu ya waktu itu. Nah, sekarang pengembangan perangkat siklus pertama ini 7 hari ya. Pengembangan perangkat pada siklus kedua juga 7 hari. Nah, ini artinya memang dia betul-betul dibagi 2. Kalau pembagiannya seperti ini, maka asumsi saya ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa dicek di LMS masing-masing, penguploadan tugasnya bisa jadi 2 kali gitu ya. Bisa jadi 2 kali, LK1 siklus pertama, nanti ada LK1 siklus kedua begitu ya, kemungkinannya ya. Kemudian uji komprehensif, kemudian baru PPL. Ini juga ada PPL lagi di sini ya. PPL di sini ini untuk mempraktekkan perangkat yang dibuat di sini ya. Pada Ibu membuat perangkat di sini. Kemudian PPL yang ini untuk mempraktekkan perangkat yang sudah Bapak Ibu susun di sini gitu. Nah, sehingga kalau saya asumsikan 2 siklus, maka penguploadan tugasnya tidak lagi sama seperti gelombang sebelumnya ya, angkatan sebelumnya. Kalau angkatan sebelumnya pada pendalaman materi ini 12 hari. Sehingga untuk LK1.1 identifikasi masalah itu diuploadnya pada hari kedua. Nah, karena ini dibagi 2 ya kan, ada siklus 1, siklus 2, maka asumsi saya Bapak Ibu guru di hari pertama saja sudah harus mengupload LK1.1 ini ya. Kita lihat contoh saja, ini jadwal di LPTK Universitas Lampung ya. Siklus 1 identifikasi masalah itu hari Kamis dan hari Jumat, 2 hari. Berarti artinya masih di hari kedua untuk mengupload tugas LK1.1 ya, identifikasi masalah. Berarti besok hari Jumat. Nah, kemudian eksplorasi penyebab masalah itu ada 3 hari.
sampai dengan hari Selasa tanggal 21. Ya. Berarti untuk LK1.2 eksplorasi penyebab masalah diuploadnya tidak lagi di hari ke-9 ya, tapi di hari ke-5 ini ya. Kalau kita lihat ini, eksplorasi penyebab masalah, unggah tagihan dan refleksi pembelajaran, penilaian proses kegiatan 2 nih, unggah tagihan. Berarti hari ke-5 Ibu dan Bapak teman-teman sudah upload. Wah, ini luar biasa. Jadi harus cepat seperti ini geraknya ya. Ya. Hari kedua sudah unggah tugas, unggah tagihan LK1.1. Hari kelima sudah LK1.2 ini ya, sudah mengunggah ini. Sudah harus diupload. Nah, yang lebih parah lagi, bukan parah ya, yang lebih harus maksimal lagi Bapak dan Ibu kerja ekstra adalah hari ke-6. Ini sudah harus mengunggah tagihan masalah yang terpilih. Nih, ya kalau kita lihat ini. Masalah yang terpilih berarti sudah harus sampai LK1.4. Ya, LK1.3 dan LK1.4 itu bisa diuploadnya di hari ke-6 ya. Ini explore penyebab masalah hari ke-5 ya kan. Habis itu menentukan masalah terpilih dan juga nih, ini menentukan masalah terpilih nih ya kan. Nah, itu hari ke-6 sudah ya, harus sudah diupload. LK1.4. Jadi ada 4 LK yang harus Bapak Ibu selesaikan dalam waktu 6 hari ya. Hari kedua LK1.1, hari kelima LK1.2, dan hari ke-6-nya itu LK1.3 dan LK1.4. Ini sebenarnya berkaitan semua nanti ya. Dan ada beberapa yang tinggal copy paste dari LK sebelumnya gitu ya. Saya kayak sepertinya sudah juga posting beberapa mengenai cara mengerjakan tugas LK gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu dan harus kerja cepat ya. Sehingga nanti di pengembangan perangkat, kalau kita lihat, karena tahapan berikutnya itu pengembangan perangkat, ada 4 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan: eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, dan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi, kan gitu ya. Yang seharusnya, ya bukan seharusnya ya, biasanya yang lalu-lalu itu 14 hari. Nah, kalau kita lihat di jadwal yang sekarang itu 14 harinya dibagi 2 siklus ya. Tadi sudah kita sampaikan, siklus pertama 7 hari, siklus keduanya 7 hari. Kalau demikian yang ada, maka yang tadinya harusnya 14 hari dikerjakan ya untuk beberapa tugas, ini harus tinggal 7 hari saja. Sehingga hari ke-7-nya Bapak dan Ibu sudah harus mengerjakan LK 2.1 ya kan. Hari ke-8 LK 2.2 itu kan. Nah, berikutnya dokumen RPP dan perangkat pertama. Nah, di sini bedanya. Kalau yang lalu karena dia 14 hari langsung, maka dokumen RPP dan perangkatnya langsung dua-duanya ya pada tahapan pengembangan perangkat ini. Sedangkan yang sekarang, asumsi saya ini ya, pengembangan perangkat yang pertama ini dilakukan pada tanggal sekian ini tadi, nanti akan dipraktekkan untuk PPL yang pertama, kan gitu. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu lagi melakukan pendalaman materi untuk mencari seperti tadi LK1.1 dan seterusnya, lalu mengembangkan perangkat yang kedua untuk PPL yang kedua. Seperti itu ya kemungkinannya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan yang lalu-lalu. Itu Bapak dan Ibu ya, yang mungkin bisa kita sharingkan bagi Bapak Ibu guru yang memang sedang mengikuti PPG dalam jabatan
angkatan 3 dan mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai ini, Bapak dan Ibu boleh berbagi di kolom komentar untuk membantu Bapak dan Ibu peserta yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.